Divisi ini dinobatkan sebagai divisi yang paling perhitungan di kantor-kantor. Ya, divisi apa lagi kalau bukan accounting? Gimana ya? Karena orang-orang taunya kita itu soulmate-an dengan kalkulator kan. Habis hitung, catet. Kemudian ilmu yang dipakai dari dulu sampai sekarang juga itu-itu doang. Terus katanya divisi accounting ini adalah divisi yang paling kaku. Emang iya? Coba sehari saja. Kepoin divisi accounting di Bumi Raya Utama Group. Well, pertama-tama perlu digarisbawahi kalau perhitungan dan pelit itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya dikatain perhitungan karena kita sering berkaitan dengan angka-angka, masih oke lah ya, karena memang salah satu kerjaan kita adalah menghitung. Makanya dulu sempat beredar kalau soulmate-nya kita itu adalah si kalkulator. Bener sih, tapi itu dulu. Sekarang soulmate-nya kita itu adalah si Excel. Bukannya kita mau mengkhianati si kalkulator, tapi moto kerja accountant di Bumi Raya Utama Group itu adalah work smart, not work hard. Soalnya kerjaan kita itu kan bukan cuma hitung-hitungan doang, kita juga harus melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Kalau bareng si Excel, rasanya pekerjaan dalam mengolah-ngolah data itu terasa jauh lebih mudah. Karena tinggal kita pasang rumus kayak gini, terus dia bakal otomatis deh. Tunggu, semua data yang ada cuma diolah pakai Excel. Kalau cuma untuk hitung-hitungan, iya. Tapi kalau misalnya untuk menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan, semua perusahaan di Bumi Raya Utama Group itu sudah menggunakan program akuntansi yang terkomputerisasi. Dari semua program yang ada, yang ini nih yang paling favorit. Alasannya karena program yang satu ini sudah terintegrasi antar lokasi maupun antar divisi, serta juga udah online. Kalau semua data telah terintegrasi dengan baik, maka fungsi controlling dari divisi accounting pun dapat dijalankan dengan maksimal. Nah, contohnya itu gimana sih? Kita itu kan perusahaan grup ya, artinya terdiri dari beberapa perusahaan dan tidak menutup kemungkinan di dalamnya itu terjadi human error. Misalnya, perusahaan A itu mendirikan sebuah bangunan. Nah, setelah bangunannya didirikan, ternyata problemnya adalah perusahaan A ini tidak memiliki lahan. Jadi bangunannya didirikan di mana dong? Setelah dicek ternyata didirikan di lahannya perusahaan C. Waduh, gimana tuh? Apa kita robohin aja bangunan yang udah didirikan sama perusahaan A? Tentunya enggak ya, karena divisi accounting di sini tuh bukan membuat perusahaan rugi, tapi memaksimalkan kekayaan perusahaan. Nah, jadi kedepannya biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, accounting harus menginformasikan hal ini kepada pihak manajemen agar bisa ditindaklanjuti. Gimana tindak lanjutnya? Rahasia. Cuma seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Nah, makanya disinilah pentingnya sistem yang udah terintegrasi antar divisi, antar lokasi, dan online. Sesuai dengan peraturan perusahaan di Bumi Raya Utama Group, sebelum suatu divisi itu menjalankan pekerjaan, maka informasi terkait dengan rencana beserta dengan budget pekerjaan tersebut harus diberikan kepada divisi accounting. Tujuannya apa? Untuk divalidasi apakah pekerjaan ini boleh dilakukan atau tidak. Nah, dasar divisi accounting dalam melakukan validasi adalah informasi-informasi yang telah masuk ke divisi tersebut. Dengan demikian, maka human error yang dicontohkan tadi tidak akan terjadi. Program akuntansi yang terintegrasi dan online ini pun membantu divisi accounting untuk dapat menyajikan laporan keuangan dengan lebih cepat. Di mana dampaknya ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Isu selanjutnya adalah ilmu akuntansi dari dulu tuh gitu-gitu aja. Yang ngomong kayak gini pasti nggak tahu sama yang namanya PSAK. Ya bener, itu tuh kayak undang-undangnya atau buku keramatnya anak akuntansi, di mana kalau kita lihat nih, si PSAK itu udah mengalami beberapa kali perubahan. Dan tiap tahun mereka itu keluarin list PSAK apa-apa aja sih yang masih berlaku dan yang udah nggak berlaku. Jadi nggak gitu-gitu aja. Sehingga untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh divisi accounting, dari pihak perusahaan ada kalanya memberikan kita training. Nah, contohnya sepertinya di sini nih. Tidak hanya sampai di situ, laporan keuangan yang dihasilkan juga telah dicek oleh auditor eksternal guna menjaga integritas laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang kita hasilkan adalah laporan keuangan yang bersih, transparan, dan accountable. Kemudian kalau misalnya dibilang kaku, ya enggak lah. Kenapa?
Kenapa? Karena ilmu akuntansi sendiri saja didefinisikan sebagai suatu seni. Artinya, ilmu akuntansi itu sejatinya adalah ilmu yang fleksibel. Divisi accounting sering dikatain kaku karena sering dianggap mempersulit proses operasional yang ada di lapangan. Sebenarnya bukan mau mempersulit ya, karena controlling dari divisi accounting itu harus didasari dengan dokumen-dokumen yang tertulis. Dan dokumen tersebut pun harus sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Terus letak fleksibelnya di mana? Agar controlling dan kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik, kebijakan perusahaan senantiasa beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Contoh nyatanya adalah program yang ini tadi nih. Selain terintegrasi dan online, program ini adalah program yang dibuat oleh tim internal perusahaan sendiri yang tentunya mudah digunakan dan jika ada peraturan perusahaan yang berubah, tinggal disesuaikan. Koreksi no, akurasi yes.